Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Taratipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya, dimana tema kali ini mengenai mereka mulai memainkan drama ya. Siapa lagi kalau bukan orang-orang toksik seperti biasanya ya guys ya, yang mana orang-orang ini sangat dekat dengan kamu. Orang-orang ini tinggal mungkin saja di sekitaran kamu ya. Bisa jadi ini adalah tetangga kamu sendiri atau rekan kerja kamu ya, atau bisa jadi juga orang-orang yang ada di komunitas kamu, di perkumpulan, grup, atau di circle kamu ya guys ya. Orangnya sangat dekat sekali sama kamu ya guys ya. Bisa pernah menjadi mantan kamu juga ya, entah itu mantan pasangan atau mantan teman kamu, yang mana saat ini sepertinya beberapa dari kamu energinya terputus atau disconnect atau sudah tidak terkoneksi lagi dengan dia atau mereka ini ya guys ya. So, mereka mulai memainkan drama di sini ya guys ya. Kita lihat drama seperti apa yang mereka mainkan. Aku merasa bahwa energinya kuat, mereka ini banyak berdrama ya. Beberapa dari mereka ini sepertinya ratu atau raja drama ya guys ya, karena pandai sekali berakting ya. Oke, di sini ada Ten of Pentacles, ada Six of Wands, ada Princess of Cups, ada Ace of Cups, ada Eight of Pentacles, ada Ace of Wands, ada The Dead, ada Seven of Wands, ada Ten of Wands, ada Ten of Swords. Okay, I think it's one more. Well, ada The Tower. Okay guys, you see? Ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini. Ini hanya untuk kamu-kamu yang merasa resonate story-nya ya, story hidupmu dengan story yang ada di readingan ini. Kalau misalnya tidak resonate, kamu bisa skip aja ya guys ya. Dan ini hanya untuk kamu-kamu yang memerlukan pesan atau kamu-kamu yang ingin belajar atau mendapatkan pengalaman baru di dalam hidupmu dengan melihat atau menyimak story dari readingan berikut ini ya guys ya. Ini hanya entertaining ya, hiburan semata, kata salah satu subscriber ya, hanya hiburan semata ya, benar, itu lebih baik ya seperti itu, menganggap seperti itu. Jadi don't be too serious, but you can learn something or you can get lessons from this reading. Oke, well ya guys ya, di sini aku merasa bahwa orang-orang toksik yang terkoneksi dengan kamu ini, mereka mulai memainkan drama ya, drama yang cantik sepertinya ya guys ya. Kenapa aku bilang ini drama yang cantik? Karena mereka ini sepertinya banyak sekali memanipulasi orang-orang di sekitar kamu dengan pandangan-pandangan yang bagus-bagus ya, yang elok-elok, yang sepertinya menawarkan keindahan gitu loh guys ya. Padahal kenyataannya berbanding terbalik. Kenyataannya sungguh tidak sesuai dengan fakta di lapangan atau tidak sesuai dengan realitanya. Nah, seperti itu ya. So guys, aku merasakan di sini ya, minimal ada 2 orang ya guys ya. Bisa ini
satu rekan kerja atau satu keluarga ya, yang mana dua orang ini yang menjadi biang keroknya ya. Bisa jadi ini suami istri ya, dua orang ya guys ya, cowok dan cewek sepertinya yang bekerja sama atau yang bersekongkol, yang mana mereka ini sangat berusaha sekali untuk menjatuhkan dirimu dengan berbagai macam cara ya, kemarin-kemarin gitu ya guys ya, namun nggak pernah berhasil. Mereka ini adalah orang-orang yang manipulatif ya, mereka ini suka sekali membuat drama-drama yang mana mereka ciptakan agar bisa membentuk reputasi mereka yang bagus, yang berkilau, yang menyala, yang terlihat wow di mata banyak orang. Bahkan ini targetnya juga kamu ya, termasuk kamu. Mereka ini pengen membuat kamu itu menjadi iri terhadap apa yang mereka perlihatkan gitu loh guys ya. Mereka sering sekali pamer dengan apa yang mereka miliki, walaupun yang mereka miliki sebetulnya itu bukan kepunyaan mereka ya, atau bisa jadi menyewa ya, hanya sewaan aja gitu ya guys ya. Contohnya kayak mobil menyewa gitu ya guys ya, atau misalnya punya properti tapi sewaan, bukan milik mereka pribadi gitu loh guys ya. Cuman mereka hanya ingin pamer untuk memperlihatkan bahwa mereka ini adalah orang berada, bahwa hidupnya makmur, bahwa mereka adalah orang mapan gitu loh guys ya, bahwa mereka ini adalah orang-orang kaya gitu loh guys ya. Mereka suka pamer di sini ya, mereka suka sekali berdrama di depan kamu atau di depan masyarakat atau di depan publik atau di depan orang-orang sekitar agar mereka ini terlihat wow gitu loh guys ya. Mereka melakukan ini untuk membentuk reputasi mereka agar terlihat positif, menarik, dan baik di mata orang-orang, karena mereka ini punya niat terselubung, lalu punya niat dan tujuan terselubung terhadap target atau yang menjadi incaran mereka ya. Mereka beranggapan kalau mereka ini kismin atau tidak punya apa-apa, mereka beranggapan bahwa orang-orang tidak akan mempercayai mereka, bahwa orang-orang akan menjauhi mereka, bahwa orang-orang tidak mau dekat dengan mereka. Itu kenapa mereka berusaha untuk memoles diri mereka agar terlihat berbeda, agar terlihat wow, agar terlihat menarik, agar terlihat sebagai seseorang yang perlente atau memiliki derajat yang tinggi. Nah, seperti itu ya. Mereka selain menampilkan sesuatu, benda-benda atau barang-barang yang branded atau benda-benda yang bernilai ya, mereka juga kerap sekali tampil memukau dengan polesan atau dandanan yang terlihat perlente atau terlihat elegan gitu loh guys ya, seolah-olah mereka tuh kayak orang kaya gitu. Entah itu mereka pakai kacamata, entah pakai kaos kaki ya, entah pakai high heels gitu ya guys ya, entah pakai cardigan ya, entah pakai jaket kulit, entah pakai jaket yang bulu domba yang tebal, yang seolah-olah kayak lagi musim winter kayak gitu loh guys ya. Jadi mereka tuh kayak pengen pamer aja gitu loh guys ya, agar orang-orang itu beropininya, wah mereka nih orang kaya nih, wah mereka nih orang berada, wah mereka nih orang mapan nih, wah mereka nih nggak bisa dianggap remeh ini, wah mereka ini perlu diperhitungkan ini, mereka ini orang-orang makmur ini, wah orang-orang berduit gitu loh guys ya. Mereka pengen dianggap seperti itu ya, makanya mereka memoles diri mereka sendiri, bahkan mereka berusaha untuk menampilkan benda-benda yang sepertinya memiliki value yang tinggi atau punya angka gede gitu loh guys ya, nominal yang besar gitu, agar orang-orang sekitar menganggap mereka ini orang berduit dan tidak dipandang sebelah mata. Mereka mencoba memanipulasi mata orang-orang sekitar agar orang-orang bisa menganggap bahwa mereka ini orang yang patut untuk diperhitungkan. Mereka lagi membentuk reputasi mereka sendiri ya, dengan memalsukan identitas mereka yang sebenarnya melalui penampilan mereka sendiri gitu loh guys ya. Padahal
tidak seperti itu aslinya ya. Mereka tidak bisa menjadi diri mereka apa adanya. Mereka tidak bisa menjadi diri mereka sendiri karena pola pikir mereka atau mindset mereka yang mana mereka berpikiran bahwa orang pasti akan menerima yang namanya orang kaya. Orang pasti akan menerima yang namanya orang berduit. Orang pasti akan kagum dengan penampilan yang perlente atau wow atau elegan. Orang pasti akan tertarik dengan kemilau atau sesuatu yang terlihat mewah. Nah, seperti itu ya guys ya. Karena mereka di sini menginginkan penghargaan dari orang-orang sekitar ya, termasuk dirimu ya guys ya. Mereka menginginkan orang-orang menghargai mereka, menghormati mereka, dan takut terhadap mereka karena mereka ingin adanya penghormatan dari orang-orang sekitar. Mereka ingin orang-orang itu menyenangi mereka, menyukai mereka, menghargai mereka, dan hormat terhadap mereka gitu loh guys ya. Jadi dengan membentuk replika palsu ya pada diri mereka bahwa mereka adalah orang kaya, orang berduit ya, dengan apa yang mereka tampilkan, dengan kepalsuan yang mereka tampilkan, maka mereka berekspektasi bahwa orang-orang menjadi kagum terhadap mereka, memuji mereka, dan memberikan penghargaan terhadap diri mereka gitu loh guys ya. Mereka tuh maunya kayak gitu ya. Maksud mereka yang kayak pamer-pamer kayak gitu biar dihargai orang gitu loh guys ya. Makanya mereka memalsukan identitas mereka kah ya, atau jati diri mereka, atau diri mereka yang sebenarnya, karena mereka ini tidak ingin dianggap rendah oleh orang-orang sekitar. Mereka tidak ingin disepelekan, mereka tidak ingin disingkirkan, mereka tidak ingin terpinggir atau dianggap seperti debu gitu loh guys ya. Mereka ini ingin dianggap sebagai orang yang bernilai atau memiliki value gitu loh guys ya. Itu kenapa mereka melakukan apapun ya, agar mereka dianggap penting oleh banyak orang. Nah, seperti itu. Sepertinya mereka ini memiliki jiwa-jiwa narsistik yang sangat kuat ya. Karena mereka sepertinya tidak tahan kalau dikesampingkan orang atau tidak dianggap penting ya. Mereka sangat marah sekali ya. Oleh karena itu mereka di sini menampilkan drama-drama yang hampir di luar nalar dan tidak masuk akal gitu loh guys ya. Karena benar-benar mereka memoles diri mereka dengan sesuatu yang kontras dengan kenyataan atau realita dari kehidupan mereka sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian di sini mereka juga suka sekali berdrama dengan karakter-karakter palsu ya guys ya. Yang mana ini tidak ada ketulusan di dalam diri mereka. Mereka hanya berpura-pura ya, atau berdrama agar orang-orang merasa terkesan dengan sikapnya mereka. Mereka selalu berusaha menduplikasi karakter daripada lawan bicaranya ya, atau siapa orang yang berinteraksi dengan diri mereka, maka mereka berusaha untuk meniru agar tidak kentara, tidak terlihat bahwa mereka ini sedang mengincar sesuatu dari orang yang sedang terkoneksi dengan diri mereka ya. Di sini mereka berusaha untuk humble, berusaha untuk ramah, berusaha untuk lemah lembut ya, dalam bertutur kata, dalam bersikap, sepertinya tuh sopan. Dan beberapa dari mereka ini juga membalutnya dengan sesuatu yang sepertinya nampak religius gitu loh guys ya. Nampak kayaknya tuh terlihat orang baik-baik ya, orang yang benar-benar kayak tulus gitu loh guys ya. Mereka memoles diri mereka seperti itu gitu. Padahal aslinya berbanding terbalik ya. Mereka adalah orang yang kasar. Mereka adalah orang yang pemarah, temperamen. Mereka juga tidak hanya kasar dalam kata-kata, tapi juga dalam aksi
aksi atau tindakan gitu loh guys ya. Namun mereka menyembunyikan semua itu dengan memakai topeng kepalsuan ya. Mereka suka sekali berdrama, mereka suka basa-basi. Kalau ketemu dengan orang, terutama orang baru ya, mereka selalu menjual yang namanya daya tarik mereka gitu loh guys ya, agar orang-orang tuh terkesan. Mereka selalu melebih-lebihkan apa yang mereka miliki atau suatu pencapaian yang pernah mereka capai. Mereka selalu menggembar-gemborkan itu, kowar-kowar gitu loh guys ya. Orang-orang memberi cap bahwa mereka ini bukan orang sembarangan gitu. Mereka ini tidak bisa disepelekan gitu loh guys ya. Jadi mereka ini sangat berusaha sekali untuk membentuk reputasi mereka agar terlihat bagus dan wow di hadapan orang-orang ya. Karena mereka tahu bahwa orang-orang selalu tertarik dengan sesuatu yang terlihat halus, lembut, ramah, menyenangkan. Maka mereka melakukan itu gitu loh guys ya, walaupun dengan keterpaksaan gitu loh guys ya, tapi sepertinya mereka tuh udah terlatih deh kayak gitu ya. Mereka tuh udah kayak lihai atau sudah sangat terampil dalam berakting gitu loh guys ya. Jadi orang-orang tuh kayaknya mudah percaya dengan apa yang mereka sampaikan karena mereka sangat pandai sekali dalam berdrama ya, walaupun mereka berdua ini ya sering sekali cekcok atau berbeda pendapat ya, tapi ketika di hadapan orang ya mereka selalu kompak dan terlihat sepertinya menjadi teman yang klop klik gitu, menjadi pasangan ideal gitu loh guys ya. Karena mereka tidak mau orang-orang memberi cap buruk terhadap reputasi mereka. Mereka sangat menjaga reputasi mereka ya guys ya. Terus di sini juga mereka menampilkan diri mereka yang sepertinya kayak berbahagia gitu loh guys ya. Memiliki pasangan yang ideal, memiliki hubungan yang harmonis gitu. Mereka tuh selalu menampilkan ya hal-hal yang baik-baik di luar tanpa orang-orang ketahui bahwa di dalamnya berantakan ya. Mereka ini berdrama sangat cantik dan rapi sekali ya, sehingga banyak orang-orang yang tidak percaya kalau mereka ini adalah manipulator atau orang yang suka berpura-pura atau orang yang suka berdrama, berakting ya, bikin cerita-cerita yang tidak sesuai dengan kenyataannya gitu ya guys ya. Mereka membuat cerita atau kisah seolah-olah mereka ini memiliki kehidupan seperti raja dan ratu gitu loh guys ya. Karena mereka mengharapkan penghargaan dari orang-orang. Jadi mereka pun di sini berusaha sebaik-baiknya untuk memperlakukan orang itu dengan baik gitu ya guys ya. Agar orang-orang tidak tahu aslinya mereka seperti apa ya. Mereka ini terlihat sangat perfect ya di depan umum ya, terlihat sangat sempurna ya, baik itu karakter atau kelakuan atau appearance, penampilan, performa, benda-benda yang mereka punya, sepertinya itu kayak terlihat sangat sempurna lah kehidupan mereka ini gitu, kayak nggak ada cacat, kayak nggak ada celah gitu loh guys ya. Dan di sini mereka juga memanipulasi orang-orang seolah-olah mereka ini adalah pekerja keras ya guys ya. Karena di sini aku menemukan mereka ini sangat menutupi keburukan atau kejelekan mereka di belakang layar ya. Mereka tidak ingin terlihat seperti pengangguran atau tidak punya pekerjaan. Jadi ada seseorang atau dari mereka ini yang pura-pura bekerja gitu ya guys ya, pura-pura sibuk, pura-pura banyak kerjaan gitu loh guys ya, padahal mereka nggak punya kerjaan sama sekali alias pengangguran ya. Namun demi image atau menjaga image-nya mereka, maka mereka sering seperti pagi-pagi ikutan pergi berangkat gitu entah kemana ya,
entah mereka itu mampir kemana gitu, tapi seolah-olah kayak lagi kerja gitu. Biar nggak kentara, nggak terlihat bahwa mereka ini pengangguran atau nggak punya pekerjaan gitu. Jadi kayak sok sibuk. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi mereka di sini banyak sekali bermain drama ya guys ya, untuk memuluskan aksinya ya, karena mereka sebetulnya memiliki niat terselubung ya. Mereka ini berdrama karena menginginkan sesuatu atau mengincar sesuatu dari orang-orang. Cuman untuk mendapatkan itu mereka harus berdrama atau diam-diam atau secara perlahan gitu loh guys ya, agar membuat orang percaya dulu dengan apa yang mereka sampaikan, dengan kehidupannya mereka, agar mereka mudah memanipulasi orang-orang gitu loh guys ya. Kalau mereka datang dengan cara yang kasar, dengan cara merampas, dengan blak-blakan, dengan cara yang terlihat sekali gitu loh guys ya, otomatis kan akan mendapatkan perlawanan, otomatis kan orang-orang akan marah, otomatis kan orang-orang nggak akan terima kayak gitu. Jadi mereka sangat menjaga image itu ya, agar tidak terlihat. Jadi kayak diam-diam aja gitu, diam-diam mereka mendapatkan sesuatu yang mereka mau melalui drama-drama yang mereka ciptakan. Nah, seperti itu. Dan orang-orang yang manipulatif ya, manipulator yang seperti ini sangat berbahaya sih sebetulnya ya guys ya. Karena sulit sekali untuk dideteksi sebab mereka pandai berakting ya. Kalau misalnya ikut dalam suatu drama panggung sandiwara ya, atau ikut pentas atau masuk dalam TV ya, misalnya ikut main sinetron gitu ya, wah ini mereka kayaknya sangat cocok sekali ya guys ya, karena mereka sangat berbakat ya. Mereka sepertinya memiliki dua dunia gitu ya guys ya, yang mana satu dunia mereka bisa menciptakan drama, yang satunya lagi dunia mereka yang aslinya. Coba kita lihat ya, realita dari kehidupan mereka yang aslinya seperti apa. Mereka tuh sebetulnya hidupnya penuh dengan beban ya. Dikonfirmasi oleh Ten of Wands ya, mereka tuh banyak beban sebetulnya dalam hidup ya. Baik beban pikiran, beban emosional, beban secara finansial atau ekonomi ya. Banyak sekali beban ya. Mungkin mereka punya beberapa anak yang perlu diurus ya, kebutuhannya ya, atau mereka juga perlu membangun banyak hal di dalam hidup mereka gitu loh guys ya, tapi sepertinya mereka kesulitan untuk bisa mendapatkan apa yang mereka mau dalam hidup mereka. Makanya mereka mengambil jalan pintas dengan mendekati orang-orang yang mungkin saja memiliki sesuatu yang lebih atau sesuatu yang mereka incar ya, agar mereka bisa mendapatkan keuntungan kayak gitu loh guys ya. Jadi di sini mereka kehidupannya dalam realitanya mereka tuh sangat terbebani banget ya. Sangat terbebani, banyak sekali beban di dalam pikiran dan hati mereka, secara emosional terguncang ya, secara kehidupan kayaknya sorry to say ya, agak melarat gitu loh guys ya, kayaknya kesulitan banget gitu ya, secara finansial atau ekonomi mereka bekerja mati-matian untuk bisa menghasilkan kerezekian gitu ya guys ya. Karena beberapa dari mereka ini melakukan pekerjaan dengan keterpaksaan ya, kayaknya bekerja itu adalah suatu tuntutan ya, karena mereka orang-orang yang tidak pernah tulus ya dalam berinteraksi maupun dalam bersosialisasi, bahkan dalam mencari rezeki pun ya. Mereka di sini bekerja setengah hati, bahkan seperempat hati sepertinya ya guys ya. Mereka tidak begitu menyukai yang namanya pekerjaan, bekerja mereka tidak suka. Mereka lebih suka kayaknya bermalas-malasan ya, atau berleha-leha. Mereka ini banyak santai daripada bekerja ya. Mereka lebih suka menghabiskan waktu dengan bergosip, atau dengan menggunjing, atau menjelek-jelekan orang, atau berkumpul dengan orang-orang yang tidak penting, atau berkumpul dengan orang-orang dan membahas hal-hal yang tidak penting ya. Mereka tuh lebih banyak bersantai, dan mereka lebih suka mengurusi urusan orang lain ketimbang fokus dan mengurusi kehidupan mereka sendiri gitu loh guys ya. Orang seperti ini sepertinya sulit untuk dinasehati atau diberikan saran ya, karena mereka ini lebih suka cara instan.
daripada berproses. Mereka nggak suka yang namanya berproses. Mereka selalu menginginkan sesuatu yang instan, mendapatkan sesuatu yang cepat saji gitu loh guys ya. Apapun caranya, mereka ini bisa saja menghalalkan segala cara untuk mendapatkan segala sesuatu, termasuk ya mereka memanipulasi orang dan menjadi parasit atau benalu dalam kehidupan orang lain. Nah, seperti itu. Dan di sini ya aku melihat bahwa mereka tuh sebetulnya stres banget ya guys ya, dikonfirmasi oleh Ten of Swords karena beban hidup mereka ini sangat banyak ya. Mereka ini sebetulnya adalah orang-orang yang menyedihkan, sorry to say, tapi memang seperti itu ya. Mereka ini kayaknya memiliki banyak kesedihan dalam hidup mereka. Mungkin mereka memiliki trauma atau pengalaman yang menyedihkan atau pengalaman buruk ya di masa lalu yang membuat mereka harus melakukan drama-drama epik atau drama-drama yang menarik seperti ini ya guys ya. Karena beberapa dari mereka ini mungkin berasal dari keluarga yang sorry to say mungkin berantakan ya, atau secara ekonomi rendah gitu ya guys ya, atau dalam kekisminan ya bisa juga ya guys ya. Karena mereka ini sebetulnya kalau lagi sendirian mereka tuh sedih, bahkan ada dari mereka yang sampai menangis atau meneteskan air mata ya, karena ingat cerita sedih di masa lalu atau ingat ketika mereka diperlakukan buruk oleh orang karena mereka dalam kondisi yang kismin kayak gitu loh guys ya. Jadi kayak menyimpan trauma yang cukup menyakitkan gitu yang masih belum sembuh hingga sekarang. Itu kenapa membentuk mereka yang menjadi seperti ini, yang suka berdrama. Nah, seperti itu karena mereka tidak ingin ya sesuatu yang buruk yang pernah mereka alami di masa lalu ya itu terulang kembali. Nah, seperti itu. Jadi mereka ini sebetulnya melakukan drama-drama seperti ini ya sudah sering dan sudah lama. Ini adalah efek atau akibat dari mereka yang masih belum healing, mengalami traumatis ya, karena mereka pernah diperlakukan buruk sebab masa lalu mereka itu cukup menyedihkan ya guys ya. Bahkan sangat menyedihkan aku rasa ya. Di sini mereka tuh sulit mendapatkan keuangan yang baik ya. Mereka tuh sulit juga dalam bekerja ya guys ya. Sepertinya sering gonta-ganti pekerjaan ya guys ya, atau bisa di PHK ya, atau sering sekali putus atau berhenti kerja gitu loh guys ya. Karena di sini mereka bermasalah dengan rekan kerja mereka atau dengan bos atau atasan mereka ya guys ya, atau mereka melakukan kecurangan dalam pekerjaan ini sehingga mereka di PHK atau diberhentikan secara sepihak. Nah, seperti itu ya guys ya. Karena banyak kesalahan yang mereka lakukan dalam bidang pekerjaan. Itu kenapa mereka ini kesulitan dalam ekonomi ya. Dan aku rasa itulah yang menjadi alasan utamanya mereka untuk melakukan drama-drama dalam kehidupan mereka ya guys ya. Karena mereka merasa bahwa mereka perlu mengubah nasib ya, agar bisa menjadi lebih baik. Namun caranya yang tidak tepat gitu, caranya yang tak semestinya seperti ini juga kali gitu loh guys ya. Kalau misalnya pengen pentacles-nya membaik atau kerezekiannya bagus kan harus bekerja keras, harus mau berproses, harus mengalami proses yang cukup panjang gitu loh guys ya. Harus mau berkorban, berjuang gitu loh guys ya, berkorban tenaga, waktu ya kan, harus berjuang agar bisa mendapatkan finansial atau keuangan yang cukup dalam hidup gitu. Tapi mereka tidak melakukan itu ya guys ya. Mereka lebih memilih jalan pintas, yaitu memainkan drama dan berusaha untuk bisa mengambil keuntungan dari orang lain dengan memanipulasi orang-orang kayak gitu loh guys ya. Di sini tujuan mereka adalah mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik ya, terutama dari segi finansial atau ekonomi, karena aku merasa ya orang-orang ini sangat materialistis, menilai segala sesuatunya itu dari segi material. Oke ya guys ya. Kemudian di sini mereka juga tidak bisa mengendalikan diri ya, dikonfirmasi oleh Ace
of Wands ya, mereka ini tidak bisa mengendalikan diri mereka sendiri, terutama emosi mereka ya. Terlihat di sini ada energi fire yang sangat kuat ya. Mereka tuh nggak bisa mengendalikan hawa nafsu mereka atau hasrat mereka untuk mendapatkan sesuatu dengan cara pintas atau cepat ya. Mereka tidak mau berproses. Mereka selalu ingin sesuatu yang cepat saji aja gitu loh guys ya. Yang mana bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, seperti itu. Mereka mengharapkan bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari orang-orang yang ingin mereka manipulasi. Di sini ada rasa ketamakan atau keserakahan juga ya guys ya. Pengen mendapatkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, memiliki value, mengeruk kekayaan dengan cara yang pintas. Nah, seperti itu. Makanya mereka tidak segan-segan untuk bermain drama, memulai drama ya, agar mereka ini bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, sepertinya mereka ini mengincar orang-orang yang kaya atau orang-orang yang berduit atau orang-orang yang mapan atau orang-orang yang memiliki potensi yang mana bisa menghasilkan pentacles yang banyak gitu loh guys ya. Mereka sering mendekati sasaran atau targetnya terlebih dahulu ya guys ya, dan berusaha untuk menjadi teman baiknya ya. Namun mereka memasang topeng dan bergonta-ganti strategi ya agar targetnya itu bisa dimanipulasi oleh mereka. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan realitanya ya, mereka ini sebetulnya tidak bahagia ya guys ya dengan kondisi atau situasi yang ada di dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka di sini terlihat sepertinya bahagia ya, sepertinya memiliki hubungan yang harmonis ya, sepertinya memiliki pasangan yang romantis ya. Mereka juga sepertinya terlihat mapan, terlihat kaya, dihargai orang, dihormati orang ya, disanjung orang-orang, dikagumi orang-orang. Namun semuanya ini palsu ya guys ya. Bukan something real ya. Karena yang realnya sebetulnya adanya kehancuran ya guys ya. Kehancuran perasaan, kehancuran hati ya. Sebetulnya mereka nih cukup lelah gitu berdrama seperti ini ya. Tapi apa hendak dikata ya, mereka harus melakukan itu agar bisa survive dalam hidup ini gitu loh guys ya. Mereka terlihat harmonis di sini padahal aslinya berantakan loh guys ya hubungan mereka. Mereka tuh sering cekcok, sering berkelahi ya, sering beda pendapat, sering berdebat, emosinya tidak terkendali. Di belakang layar mereka sering ribut ya, tapi mereka tidak menampakkan itu semua. Mereka tidak memunculkan emosi mereka ketika mereka menampilkan hal-hal yang baik atau berdrama di depan umum gitu loh guys ya. Karena ini adalah rahasia yang perlu mereka keep atau simpan sendiri ya, jangan sampai orang-orang tahu. Karena orang-orang nggak akan percaya lagi. Kan mereka menampilkan hal-hal yang baik agar dipercaya oleh orang-orang dan agar terlihat baik, terlihat sempurna gitu loh guys ya. Padahal aslinya atau pada realitanya gitu ya, kehidupan mereka yang sepertinya hedon atau sepertinya mapan, sepertinya kaya raya dan membahagiakan ini, semuanya ini hanyalah sandiwara belaka ya, palsu ya, tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. So, mereka mulai memainkan drama karena mereka hanya ingin menunjukkan kepada orang-orang sekitar bahwa mereka ini memiliki value atau nilai, yang mana ini semua mereka lakukan untuk membentuk reputasi palsu di hadapan publik agar orang-orang pada percaya kepada mereka dan orang-orang bisa menjalin interaksi yang lebih dekat dengan mereka, sehingga orang-orang mempercayai mereka sebagai teman dan menghargai mereka ya, sehingga orang-orang tidak berpikiran buruk atau berpikiran yang negatif terhadap diri mereka, karena mereka sangat menjaga image diri mereka yang palsu ini agar menutupi kekurangan atau keburukan mereka di belakang layar. Nah, seperti itu ya guys ya. Untuk zodiak-zodiaknya di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs, yaitu zodiak
Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen Earth signs, yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen water signs, yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Scorpio. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya apa untuk kamu melalui oracle berikut ini. Well guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa. What is message from the universe for you? Ada unexpected, ada give back, oke, ada awareness. Well guys, ini dia pesannya buat kamu ya. Ada unexpected ya. Kamu nggak perlu kaget ya guys ya, apalagi sampai shock ketika kamu melihat kenyataan atau realita yang ada pada orang-orang itu ya guys ya. Karena mereka memang pandai bersandiwara untuk menutupi kebusukan atau keburukan atau kekurangannya mereka ya guys ya. Kalau kamu sudah tahu ya, yang penting kamu sudah tahu, maka kamu bisa lebih mawas diri, lebih berhati-hati, lebih waspada ketika berinteraksi dengan mereka ya, karena mereka bisa saja melakukan sesuatu yang tidak terduga ya, unexpected things ya guys ya, yang bikin kamu mungkin terkejut, yang bikin kamu tidak menyangka bahwa mereka bisa melakukan itu, karena mereka memang sudah pandai dalam berakting dan bersandiwara ya. Mereka adalah raja atau ratu drama ya, yang suka merekayasa cerita dan membuat cerita-cerita agar mereka terlihat baik, agar mereka tetap safe atau aman ya guys ya. Mereka selalu bermain cantik di sini ya, karena tidak semua orang bisa melihat siapa mereka sebenarnya. Namun ketika kamu menggunakan intuisi kamu dan melakukan observasi lebih detail serta melakukan penilaian terhadap diri mereka, kamu akan tahu siapa mereka sebenarnya. Nah, seperti itu ya guys. Oke. Kamu mesti bisa memberikan feedback sesuai dengan porsinya ya guys ya. Jadi kalau kamu berinteraksi dengan orang-orang yang manipulatif ini, jangan berikan feedback yang berlebih kepada mereka ya. Apalagi sampai membuat kamu terperangkap ya, masuk lebih dalam ke drama yang mereka ciptakan ya. Karena itu akan membuat diri kamu kesulitan untuk keluar dari perangkap yang mereka ciptakan ya guys ya. Mereka selalu bisa melukis sesuatu yang kontras atau sesuatu yang bertolak belakang dengan kenyataan yang ada ya, dengan drama-drama yang mereka ciptakan ya. Di sini kamu perlu memberikan respons atau feedback seadanya saja ya. Ketika mereka kowar-kowar tentang diri mereka, ketika mereka membangga-banggakan diri mereka, ketika mereka melebih-lebihkan diri mereka, maka tanggapi saja seadanya ya. Dan ketika mereka ingin tahu segala sesuatu yang lebih detail dengan dirimu, mengenai dirimu, maka kamu mesti lebih waspada ya guys ya, karena mereka sedang mencari tahu apa sesuatu yang berharga dari dirimu, atau apa value atau nilai yang kamu miliki di dalam hidupmu ya. Mereka selalu berusaha untuk mencari tahu terlebih dahulu, mendapatkan informasi terlebih dahulu tentang targetnya sebelum mereka beraksi atau sebelum mereka mencoba untuk memanipulasi orang. Nah, seperti itu ya. Tapi mereka selalu memulai pembicaraan itu dari diri mereka dulu ya, tidak langsung menanyai kamu, tidak langsung bertanya ini itu ke kamu. Jadi kayak ada pendekatan terlebih dahulu, dan mereka selalu berusaha untuk membuka diri terlebih dahulu. Jadi mereka tuh bercerita tentang dirinya sendiri terlebih dahulu, lalu mereka menanyakan ke kamu ya, gimana respon kamu atau kamu menanggapinya seperti apa. Nah, dari situ mereka akan mulai meneliti dan mengamati dirimu ya. Kira-kira apa yang bisa mereka dapatkan dari dirimu. Nah, seperti itu ya. Ini kayak semacam strategi atau trik lah dari mereka. Oleh karena itu, kamu perlu meningkatkan
kewaspadaan ya guys ya. Kamu perlu lebih mawas diri ya. Kamu perlu meningkatkan kesadaran kamu, awareness ya, bahwa kamu ini hidup di dalam kehidupan ini berinteraksi dengan banyak orang. Oleh karena itu kamu perlu waspada, berhati-hati agar kamu tidak terjebak ya, terutama terjebak oleh kata-kata rayuan atau jukan dari orang-orang toksik ini. Karena orang-orang toksik ini sangat provokatif ya. Mereka ini biasanya suka memprovokasi orang atau menghasut orang ya, karena mereka termasuk orang-orang yang pandai dalam berbicara atau mengolah kata-kata ya. Jadi selain pandai dalam berdrama, juga pandai dalam membolak-balikan kata-kata. Jadi kamu di sini mesti lebih waspada. Oleh karena itu tingkatkanlah daya kesadaran kamu ya, agar kamu bisa mengetahui niat dan tujuan mereka yang sebenarnya seperti apa, sehingga kamu tidak terjebak oleh perangkap yang mereka ciptakan melalui drama-drama yang mereka buat bersama ya guys ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini kamu mesti meningkatkan kesadaran atau awareness di dalam diri kamu agar kamu terhindar dari jeratan dan manipulasi orang-orang toksik ini ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga saja channel Rajkumari Tarotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, kebahagiaan, energi yang positif, dan hal-hal yang baik di dalam hidup kita, serta kerezekian yang bagus dan keberuntungan. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.